Oke, jadi kita akan update tanaman cryptocurrent yang tidak pakai pupuk, teman-teman. Jadi kita lihat ini dulu ya. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai habis di channel ini. Ciao. Oke, jadi kemarin saya pernah membuat video menanam cryptocurrent di tank nano ini ya. Ini termasuk nano, teman-teman. Dengan ukuran 40, 30, 25. Jadi ini akuarium satu deret. Ini ada 12 ya, teman-teman. 12 akuarium berukuran 40. 40 tuh sananya, aslinya kan gini. Nah, biar mengirit rak tempat ini, maka saya giniin. Paham kan, teman-teman? Jadi ini 25, ini 30, apa 35 ya? Kayaknya 3 nanti tak hitung lagi. Tapi tanahnya 40, teman-teman. Sininya 40. Jadi seperti gini aslinya kan. Kalau tak giniin, nah jadi seperti itu, teman-teman. Lalu sudah tampak ya, cryptocurrentnya masih ada, masih sehat. Dan ini termasuk uji coba ya. Dan teman-teman mungkin mempertanyakan tanaman apa sih yang gampang tanpa pupuk ya. Tapi saya tidak menganjurkan misalnya menyuruh Anda nggak pakai pupuk, tapi situasinya sudah terpasang pasir, elemen lain, tapi nggak pakai pupuk ya, teman-teman. Pakainya pupuk tancap ya kalau misalnya nggak mau merubah dalamnya, atau ya pupuk cair bisa. Tapi yang kalian lihat di depan ini saya tidak menggunakan pupuk tancap dan pupuk cair, jadi cuman pasir saja tuh. Kita review dari sini. Jadi ini adalah tank terlama yang cryptocurrent. Jadi isinya adalah gupi albino koi ya, teman-teman ya. Dan mereka sehat, cukup sehat, cukup bagus renangnya. Jadi kalau kita melihat ikan sehat atau enggak tuh dari renang dan kemulusan badannya ya, kecuali mereka berkelahi. Cryptocurrentnya ini kecil-kecil ya. Saya dapatnya tuh yang pendek-pendek dan subur ya, anggap saja sehatnya. Nah, ini jadi ini yang lama, ini yang baru satu deret. Jadi cryptocurrent ini termasuk seumur semua ya, satu deret ini ya. Nanti bisa dicek video saya pas buatnya. Nah, ini isinya neon tetra. Dan cryptocurrentnya tuh ada yang beranak, teman-teman. Kecil. Jadi cryptocurrent dia bertumbuhnya dari akar ya. Dan cryptocurrent itu masuknya rosette leaf. Oke, bukan rhizome, bukan full plant, bukan stem plant. Dan lihat teman-teman, di situ ada daun baru. Ya ini menurut saya tuh cryptocurrent saking gampangnya ya seperti ini, teman-teman. Tanpa nutrisi tambahan. Oke, nah lampunya apa? Lampunya ini tuh. Nah, teman-teman bisa cek di deskripsi ya, di link yang saya sematkan di mana deskripsi. Ini sama, sehat. Jadi saya menguji coba, teman-teman, bereksperimen. Teman-teman lihat video saya yang sebelumnya dan sekarang. Gitu. Jadi ada perbandingan eksperimennya benar gagal atau tidak ya. Tuh lihat tuh, sehat, teman-teman. Nih, sehat ya. Ini kalau ada pertanyaan kenapa daunnya gompal geripis ya, umum saja karena sejatinya tanaman seperti itu. Kalian melihat pohon pun daunnya juga berguguran kan. Nah, bahasanya seperti itu ya, teman-teman. Sehat. Sehat. Nah, ini yang tanya ini daun ketapang kering ya. Jadi saya biarkan, mereka akan hancur sendirinya ya. Ini bagus.
Ini oke. Jadi teman-teman bisa membandingkan pasir-pasirnya juga ya. Jadi pasirnya cryptocurrency tuh menurut saya cocoknya pakai ini ya, pasirnya ya. Lebih terlihat lah gitu ya. Ini oke. Ini oke. Nah, ini oke. Walaupun ketutup tanaman hidrokotil saya ya. Jadi saya mengubah aquascape menjadi paludarium, teman-teman. Nah, dan mengganti lampunya. Jadi teman-teman kemarin lihat lampunya saya ini yang Candila series ya, yang apa namanya, bentukannya gimana ya? Bentukannya yang kotak gitu loh, teman-teman. Jadi ini saya pakai Dynex semua. Ini Candila, ini Sakai. Terlihat sama ya, merah-merah ya, memang seperti itu, hampir sama, cuman harganya lebih murah Sakai, teman. Untuk terangnya lebih menang Candila sedikit. Nah, jadi teman-teman lihat aquascape saya. Ya ini walaupun ada tanaman yang gagal ya, tuh. Tanaman gagal tuh ya, rotalnya gagal di sini, dan ovalisnya nih bagus ujungnya, tapi banyak nipis, harusnya diambil aja ujungnya, tanam ulang. Tapi memang lampu saya pakai ini. Jadi nggak usah kaget ya, kalau lampu seperti ini tanamannya seperti itu. Ya efeknya tanaman yang meminta apa namanya medium atau hard, atau mereka membutuhkan perawatan yang cukup harus dirawat gitu ya. Ya hasilnya seperti ini. Kalau lampu Anda seperti lampu yang low ya, ini maksudnya low tech, low light. Dan saya lagi uji coba apakah bisa aquascape pakai lampu ini. Tapi menurut saya kesimpulannya bisa. Bentar ya, saya kesimpulannya bisa. Kalau mau lebih baik dikasih 3 atau 4 biji, teman-teman. Ini saya 1 biji saja, saya modif ke atas, ke samping. Kalau mau membuat aquascape dengan lampu celup, ya teman-teman lebih baik di atas. Ini kan biasanya nempel ya di kaca ya, karena pencahayaannya tidak menyebar dengan baik. Dan selama ini tanamannya oke-oke aja. Nih Stargrass, nih sehat. Anubias cukup mudah, dan ini sunsetnya jadi nggak mau merah, karena memang lampu ini tidak khusus untuk aquascape. Nah ini tanaman yang ovalis rotala tidak bisa, teman. Tidak begitu baik. Dan kalau tanaman darat cukup oke lah ya. Ini ada rotala yang menjadi darat, hidrokotil, cukup sehat, cukup bisa. Nah teman-teman bisa meniru atau tidak, tapi ini ya hasilnya. Saya sudah dari lebaran tuh ya, mungkin semingguan saya pakai lampu ini. Saya ganti ya, asalnya bukan lampu ini, tapi saya ganti. Nah, jadi seperti ini boloku. Ini adalah update-nya, apakah bisa cryptocurrency tidak pakai pupuk, tidak pakai CO2 ya. Kalau gelembung ini bukan CO2 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah aerator yang mengambil udara sekitar. Nah udara sekitar itu kandungannya tidak hanya oksigen dan CO2, tapi paling banyak nitrogen. Kalau kalian lihat paling banyak itu nitrogen. Kalau banyak oksigen ya kalian ngerokok langsung meledak ya. Ya itu seperti itu ya teman-teman. Bisa dicek di Mbah Google atau di mana jurnal, bahwa udara sekitar kita ini terdiri dari banyak unsur, tapi unsur paling besar adalah nitrogen. Dan apalagi, nah ini ada anak-anaknya lepas. Jadi teman-teman memang kalau mau menanam kripto itu harus tebal pasirnya. Jadi ini pasirnya tipis banget tuh. Tipis banget. Jadi saya paksa ya, tapi bisa tuh. Itu buktinya ada anak kecil. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau mau menanam tanaman kripto, pasirnya agak tebal ya, jangan tipis-tipis, karena
anakannya ini yang gampang lepas nantinya. Saya tanam ulang lah. Nah, oke. Sama yang ini juga sepasang gitu. Itu 20 sepasang. Ini sepasang, itu sepasang. Oke. Sorry lur, tadi ada pembeli, hujan-hujan. Pembeli membeli HP ya, tadi beli HP white sama redless tuh. HP white sama redless pair ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman bisa mencoba dengan metode saya cryptocurrency Venti ya. Brown ini jenis Venti brown. Dan kalau pakai lampu, saya pakai lampunya low, ini termasuk low. Karena ya memang cryptocurrency itu tanaman buadak, tahan lama, mantap pokoknya. Tapi di atasnya itu ada tanaman anubias ya. Nah, contoh tanaman anubias ini. Oke, seperti itu dulu. Monggo komen-komen, like, sharing-sharing, diskusi di kolom komentar jika ada teman-teman ini. Dan jangan lupa minta like atau subscribe-nya Boloku agar semangat membuat konten lagi. Dan salam basah-basah. Bolo-boloku bermain akuarium, bermain aquascape, gak kenal waktu. Jangan lupa